Earphone di sana pula Mbak Dia. Oke, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, kita ketemu lagi Bapak Ibu dan kali ini kita akan belajar terkait perencanaan pembelajaran atau lesson plan untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Bapak Ibu, untuk menyemangati kita semua pada pagi hari ini, nanti kalau saya bilang semangat pagi, maka Bapak Ibu membalasnya dengan pagi luar biasa. Kemudian kalau saya bilang guru PAUD, maka Bapak Ibu bilang sehat, cerdas, ceria. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Guru PAUD sehat, cerdas, ceria. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Fahru Rizal, saya Widya Iswara dari Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Ibu semuanya guru ya? Oke, boleh diperkenalkan sebentar, ya, sebutkan saja nama dan asal sekolahnya Bapak Ibu. Ini semua kan di TK ya, TK dan PAUD ya. Dari Bapak dulu. Perkenalkan Bapak Ibu, saya dari Satria dari TK Negeri Pembina Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Oke, silakan Ibu selanjutnya. Saya dari TK PAUD Ceria, Pak. TK namanya? Pangkal Pinang. Namanya? PAUD Ceria, Pak. Nama Ibu. Oke, baik. Ibu. Ibu ini dulu, silakan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Efrianita, saya dari TK PAUD Bayangkari. Oke, semangat. Ibu? Saya Ibu Dian Pak, dari PAUD Vanibir Pangkal Pinang. Oke. Nah, ini ada quote of the day dari William Butler Yeats ya. Dia mengatakan bahwa education is not about filling a pail, it's about lighting a fire. Ya, jadi maksudnya adalah kita sebagai guru itu jangan hanya sekedar mencekoki ya murid-murid kita itu dengan pengetahuan saja ya, tetapi bagaimana kita juga bisa membangkitkan semangat bagi anak-anak didik kita untuk bisa terus mencintai belajar sehingga mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu bisa terjadi Bapak Ibu, bagaimana anak-anak kita itu bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat apabila kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu menyenangkan bagi mereka. Dan bisa menyenangkan itu apabila kita rencanakan. Nah, inilah pentingnya perencanaan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah harapannya nanti Bapak Ibu dapat merancang pembelajaran efektif yang berpusat pada murid. Nah, indikatornya harapannya nanti Bapak Ibu bisa pertama menjelaskan tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Lalu yang kedua menjelaskan komponen rencana pembelajaran. Dan yang ketiga merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, sekarang kita buat kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kira-kira usulannya seperti apa Bapak Ibu? Hadir tepat waktu, mungkin ada masukan kembali. Ya. Ya, Ibu. Partisipasi aktif. Oke, berpartisipasi aktif, jangan hanya diam saja, silakan utarakan ide pendapatnya. Yang lainnya, silakan. Ada lagi? Ibu? Kalau keluar izin dulu Pak. Oke, kalau keluar izin dulu. Cukup? Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa komitmen atas kesepakatan yang sudah kita buat sama-sama tadi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan coba melihat apa sih sebenarnya tujuan dan fungsi dari perencanaan pembelajaran itu sendiri. Sekarang Bapak Ibu, saya berikan ilustrasi, 2 ilustrasi, silakan dibaca dalam hati, dipahami. Nanti saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu dari 2 kejadian ilustrasi ini, mana kira-kira yang lebih baik dan apa alasannya. Oke, cukup ada yang mau berpendapat? Silakan Ibu Indah. Ya, terima kasih Pak.
Jadi kalau dari dua ilustrasi ini yang saya lihat, yang lebih bagus itu dari Bu Lia, Pak. Dan Oke. merencanakan kegiatannya dengan dokumen yang ada, kemudian aktivitas pembelajarannya beragam di kelas, itu menunjukkan, dan responnya bagus. Nah, gitu, Pak. Oke, jadi Ibu Indah lebih condong ke Bu Lia ya, cara mengajarnya yang lebih baik daripada Bu Ani. Yang lainnya mungkin? Setuju. Oke, setuju. Kalau setuju, Ibu alasannya sama? Atau ada point of view yang berbeda? Hampir sama sih Pak, yang jelas itu tertata rapih aja, jadi udah ada rencananya kayak gitu, ada perencanaan yang jelas. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran di PAUD itu ada paling tidak 3. Jadi yang pertama, bagaimana RPP itu membantu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu harus menuju kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau kita lihat ilustrasi tadi yang guru Ibu Ani, itu memang sudah menggembirakan, tapi belum tentu bermakna. Gitu ya. Karena dia tidak merencanakan, tidak mengacu kepada tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, mengarahkan guru dalam menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Nah, ini adalah tujuan dan fungsi dari perencanaan pembelajaran di PAUD. Baik, kalau tadi kita sudah tahu fungsi, sekarang kita lihat komponen-komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu harus tahu ada regulasi yang mengatur itu ya di Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Di sana termuat bahwa yang namanya RPP atau perencanaan pembelajaran itu minimal memuat 3 hal. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua langkah dan atau kegiatan pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian atau asesmen pembelajaran. Nah, di sini ada yang bisa memberikan pendapat tujuan pembelajaran itu isinya apa sih? Terdiri dari apa sih tujuan pembelajaran itu? Yang pertama adalah kompetensi. Nah, kompetensi itu ditandai dengan apa? Taksonomi Bloom, yang itu tercermin dengan kata kerja operasionalnya nanti. Dia menggunakan kata kerja operasional di level mana nih? Ya, di C1K, C2 sampai dengan C6, dan itu sangat mempengaruhi nanti hasil evaluasinya. Seperti itu. Yang kedua, setelah kompetensi apa lagi? Oke, konten atau lingkup materinya, seperti itu ya. Nah, itulah jadi di dalam tujuan pembelajaran memuat kompetensi dan lingkup materi atau konten. Nah, yang kedua ada langkah kegiatan pembelajaran. Kalau langkah kegiatan pembelajaran biasanya dimulai dengan apa, Bapak Ibu? Pendahuluan. Lalu yang berikutnya inti, oke. Kemudian terakhir adalah di penutup. Kemudian ada penilaian asesmen pembelajaran. Sejauh yang Bapak Ibu tahu, penilaian atau asesmen pembelajaran itu ada berapa jenis? 3. Oke, apa saja itu? Asesmen pembelajaran apa? Awal pembelajaran, kedua proses pembelajaran, dan terakhir akhir pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah tahu apa saja komponen-komponen yang ada di RPP sesuai dengan Permendikdasmen nomor 1, sekarang kita akan mencoba melihat kira-kira ketika kita ingin merancang sebuah RPP, terutama untuk RPP dengan pendekatan pembelajaran mendalam, kira-kira apa sih yang harus kita muat di dalam RPP tersebut? Nah, paling tidak Bapak Ibu ada 4 hal yang harus kita masukkan di dalam RPP dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat adalah asesmen. Nah, di identifikasi ini nanti ada muatan lagi. Yang pertama adalah terkait dengan identifikasi kesiapan murid. Nah, caranya dengan apa? Dengan asesmen awal. Ya, kita bisa lakukan asesmen awal untuk bisa melihat apa? Melihat modalitas belajar anak, ya. Kemudian psikologi anak, mereka sudah siap menerima pembelajaran atau
Belum. Jadi jangan ujuk-ujuk kita masuk kelas langsung memberikan materi pembelajaran, Bapak Ibu. Kemudian memahami karakteristik materi pelajaran, karena materi pelajaran itu ada yang fokusnya kepada ya kompetensi gitu ya, atau ada yang keterampilan, pengetahuan, tapi ada juga yang dia fokus kepada karakter. Nah, kita lihat nih muatan mata pelajaran ini fokusnya kepada apa. Dan yang ketiga adalah menentukan dimensi profil lulusan. Lalu ada desain pembelajaran, ya kita tentukan tujuan pembelajarannya apa, lalu kita tentukan praktik pedagogis. Nah, praktik pedagogis ini adalah cara kita bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Lalu ada pengalaman belajar dan terakhir adalah asesmen. Nah, kalau kita mengacu atau merujuk kepada Permendikdasmen tadi yang memuat 3 hal untuk komponen yang ada di RPP, ada tujuan, ada langkah kegiatan dan asesmen. Apakah di sini terlihat ada atau tidak? Ada ya. Nah, kalau di tujuan pembelajarannya ada di bagian mana Bapak Ibu? Di desain pembelajaran, betul. Kalau langkah kegiatannya bisa kita lihat di mana? Desain juga. Atau di pengalaman belajar? Iya, di pengalaman belajar ya. Kemudian yang asesmennya ada di bagian asesmen. Oke ya, Bapak Ibu. Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu, sebelum kita coba evaluasi? Oke, baik. Tolong kasih contoh pemanfaatan digital, Pak. Oke, pemanfaatan digital. Nah, pemanfaatan digital ini bisa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, atau dievaluasi, penilaian. Jadi di perencanaan itu misalnya apa? Ya ketika kita membuat modul ajar dengan menggunakan Canva, dengan menggunakan PowerPoint gitu ya. Itu berarti sudah dimulai dari perencanaan. Ketika di pelaksanaan, nah ketika kita menggunakan media-media di dalam perencanaan, berarti itu sudah menggunakan. Di dalam penilaian misalnya kita menggunakan evaluasi menggunakan Kahoot, Quizizz dan lain sebagainya ya. Google Classroom, nah itu sudah masuk ke penilaian. Jadi ada 3 tempat bentuk-bentuk asesmen yang bisa kita lakukan. Oke, cukup jelas Bu Indah? Oke, baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekarang silakan kita akan melakukan kuis benar salah. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Yang pertama, tujuan perencanaan pembelajaran adalah agar guru tertib administrasi. Benar atau salah Bapak Ibu? Benar. Salah ya. Jadi bukan hanya sekedar pemenuhan administrasi Bapak Ibu ya, tetapi untuk supaya perencanaan pembelajaran kita atau pembelajaran yang kita berikan itu bermakna. Komponen minimal dalam RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah kegiatan dan asesmen. Benar? Benar. Oke. Jenis asesmen terdiri dari 2. Salah. Harusnya ada berapa Bu? Ada 3. Baik. Oke. Nah, sekarang sebagai oleh-oleh baik dari saya untuk Ibu pulang nanti ya, ada tugas ya. Tugasnya adalah nanti Ibu secara berkelompok membuat atau merancang RPP atau modul ajar untuk fase fondasi sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Ya, tadi komponen-komponennya 4 komponen itu jangan lupa untuk dimasukkan seperti itu ya. Dan nanti silakan kalau ingin menggunakan format dari saya itu bisa di-download di link yang sudah saya sampaikan di grup. Tugasnya paling akhir dikumpulkan 2 hari dari sekarang Bapak Ibu, cukup waktunya? Cukup ya. Nanti silakan di-upload, jangan lupa diberikan nama dan dituliskan anggota kelompoknya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kesimpulannya adalah bahwa bagi seorang guru membuat RPP itu penting, tapi bukan berarti yang penting membuat RPP. Pantun terakhir penutup, kayu jati dibuat bersih, diikat kuat dengan tali. Cukup sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua.